Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, topik kita pada pekan ini adalah tipe algoritma yang lain yang kita sebut sebagai algoritma greedy. Jadi algoritma greedy itu apa dan biasa digunakan untuk apa, kita diskusikan dan kita bahas pada topik kali ini. Jadi algoritma greedy ini sebenarnya algoritma yang cukup populer untuk memecahkan persoalan yang kita sebut sebagai persoalan optimasi. Ya, jadi ada suatu problem atau apa itu problem yang kita sebut sebagai persoalan optimasi itu adalah dari suatu problem itu kita diminta untuk mendapatkan solusi yang optimal atau terbaik. Jadi misalkan mencari jarak terpendek atau mencari berang-berang seminimum mungkin atau kita ambil barang sebanyak mungkin dan sebagainya. Jadi persoalan optimasi itu umumnya mencakup dua hal. Yang pertama adalah persoalan yang kita sebut sebagai maksimasi atau memaksimumkan, dan yang kedua adalah minimasi atau meminimumkan. Jadi kalau kita lihat sebuah contoh, misalkan kita diberikan uang senilai A, kemudian tukar nilai A ini dengan koin-koin uang yang ada. Jadi ada sebuah nilai uang, kemudian kita ingin memecah nilai uang A ini dengan koin-koin uang yang ada yang lebih kecil dari itu. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Jadi kalau misalkan uang kita adalah katakanlah 1.500, kemudian pecahan koin kita ada yang 5.000, 2.000, ada yang 1.000, ada yang 500, maka berapa banyak koin yang minimum yang diperlukan untuk menukar uang 1.500 tadi. Jadi misalkan kita bisa langsung saja kita jawab, oh itu berarti kita butuh hanya 3, yaitu 3 uang 500-an. Kalau uangnya 700 ya kita bisa tukar dengan uang 500 dan 200, misalkan gitu. Jadi ini adalah persoalan minimasi karena yang kita butuhkan atau solusi yang kita diminta untuk menyelesaikan problem tersebut itu adalah meminimumkan. Jadi jumlah minimum koin. Sehingga problem itu kita sebut sebagai problem minimasi. Beda dengan problem yang waktu itu kita hadapi, yaitu misalkan ada 2 lift, kemudian daya tampungnya masing-masing 30, kemudian berang-berang harus naik dan masing-masing berang-berang punya berat. Kemudian kita diminta untuk menyusun bagaimana komposisi berang-berang untuk menaiki lift itu sebanyak mungkin. Jadi berang-berangnya sebanyak mungkin. Itu yang kita sebut sebagai persoalan maksimasi atau memaksimumkan. Jadi problem yang kita hadapi di sini umumnya adalah problem optimasi. Jadi meminimumkan maupun memaksimumkan. Algoritma yang sering digunakan untuk problem-problem seperti ini itulah kita sebut sebagai algoritma greedy. Jadi apa itu algoritma greedy? Dari maknanya saja greedy itu adalah bisa bernama rakus atau tamak. Jadi prinsipnya adalah take what you can get now. Jadi apa yang ada di hadapannya, kalau ada pilihan di hadapan kita memilih, yaitu langsung kita ambil. Kalau misalkan problemnya adalah meminimumkan, maka kita ambil, misalkan meminimumkan berat, maka kita meminimumkan jumlah berdasarkan berat. Maka yang kita ambil adalah berat yang paling besar, supaya banyaknya barang itu sesedikit mungkin. Kalau kita ambil yang beratnya ringan atau koin yang lebih kecil, maka kita butuh banyak koin untuk sampai kepada berat yang kita inginkan. Jadi yang kita hadapi itu, pokoknya hadapan ini berarti itu yang kita pilih. Beda dengan problemnya kalau problemnya adalah memaksimumkan. Kalau memaksimumkan jumlah orang atau jumlah berang-berang, maka kita ambil berat yang paling kecil. Supaya apa? Supaya jumlah itemnya menjadi banyak. Jadi apa yang ada di depan kita langsung kita pilih berdasarkan hal itu. Makanya kita sebut sebagai take what you can get now. Jadi ambil aja yang ada kemungkinan sekarang. Namun demikian, kita perlu tahu bahwa algoritma greedy itu membentuk solusi itu langkah per langkah atau step by step. Jadi pada setiap langkah kita itu diberikan pilihan dan kita langsung memutuskan.
Kalau dia memaksimumkan, kita ambil berat yang kecil-kecil atau nilai yang kecil-kecil supaya apa? Jumlahnya banyak. Tapi kalau meminimumkan supaya jumlahnya banyaknya itu paling sedikit, maka kita ambil nilai yang besar-besar. Supaya apa? Supaya jumlah itemnya kecil. Nah, pada set pilangka itu apa yang kita dapatkan itu adalah yang kita sebut sebagai optimum lokal. Jadi optimal pada saat itu. Harapannya secara keseluruhan nanti itu adalah optimumnya adalah optimum global. Jadi optimum lokal itu hanya langkah pada saat itu aja. Harapannya kita itu merupakan optimum global harapannya. Dan keputusan yang kita ambil saat itu itulah menghasilkan optimum lokal. Itu kenapa algoritma greedy itu secara keseluruhan nanti solusi yang kita dapatkan itu belum tentu dia merupakan optimum global. Kalau optimum lokal, ya. Jadi contoh kasus tadi ambil koin terbesar sebanyak-banyaknya atau ambil koin urutan berikutnya sampai jumlah terpenuhi. Itu untuk kasus yang satu tadi. Karena kasus yang satu tadi yaitu ambil koin itu adalah kita ingin supaya jumlah koinnya adalah seminimal mungkin. Jadi kalau kita lihat problem ini, kita tersedia banyak koin. Misalnya ada koin itu ada koin 1, ada koin 5, koin 10, dan koin 25. Kemudian kita ingin menukar nilai 32. Problemnya apa? Targetnya, goalnya. Goalnya ini kita lihat adalah berapa banyak koin minimum yang diperlukan untuk menukar uang senilai 32. Jadi ya optimum lokalnya kita dapatkan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil nilai yang besar supaya jumlah koinnya sedikit. Oleh karena itu kalau 32 pasti yang kita ambil duluan 25. Jadi uang 32 itu kita tukar dengan koin senilai 25. Sisanya berapa? Kalau 32 dikurangi 25. Sisanya adalah 7. Kalau 7 maka ditukar dengan apa? Ya ditukar dengan, kalau 10 nggak mungkin karena uangnya 7 sisanya. Jadi ditukar dengan 5. Setelah ditukar dengan 5 sisanya berapa? 2. Maka 2 ditukar dengan koin 1 dan 1. Jadi ada berapa koin yang untuk menukar uang 32 tadi? Itu ada 4 koin, yaitu 25, 5, 1, dan 1. Ada 4 koin. Apakah ini solusi yang optimum? Belum tentu, karena ini adalah solusi optimum lokal. Apakah ini optimum global? Belum tentu. Maka perlu kita cari, adakah kemungkinan yang lain untuk menukar 32 tadi? Kalau tidak ada yang lain, berarti kita sudah yakin bahwa itu merupakan solusi yang optimal. Dan itu merupakan optimal. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan yang lain, angka misalnya koin 32 tadi, kita tukar dengan 25, 5, 1, 1, itu 4 koin. Coba bandingkan dengan kalau kita tukar dengan 5. Jadi 5, 5, 5, kemudian 10, kemudian 1, 1, itu 7 koin. Itu tidak optimal. Jadi yang paling optimal di sini ternyata memang 4. Tidak ada jumlah koin lebih kecil dari 4 yang bisa menukar nilai 32. Oleh karena itu, 4 koin ini itu merupakan jawaban yang optimum. Jadi itu yang kita sebut sebagai algoritma greedy. Jadi sekali lagi, apa yang ada di pilihan di depan kita itu langsung kita ambil. Kemudian baru kita periksa apakah ini optimum tidak sih. Itu yang namanya greedy. Nah, algoritma greedy ini kalau kita lihat itu ada 5 komponen. Yang pertama himpunan kandidat. Jadi kandidat itu adalah himpunan nilai koin tadi. Jadi kalau ada goal itu kita tukar dengan angka. Jadi kandidat jawabannya itu bisa 1, 5, 10, 25. Makanya kita sebut sebagai himpunan kandidat. Kemudian himpunan solusi. Jadi itu targetnya atau goalnya. Total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai yang akan ditukarkan. Jadi nilai 32 itu goalnya, solusinya. Dan total nilai koinnya adalah 32. Kemudian fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi tadi adalah kita ambil nilai tertinggi. Jadi kalau nilai menukar 32 dan ini adalah persoalan minimasi, maka kita ambil koin 25 dulu. Jadi pilihlah koin yang bernilai tertinggi. Untuk apa? Supaya kita dapatkan jumlah koin yang minimum.
Kemudian fungsi kelayakan artinya total nilai koin tadi tidak boleh melebihi dan juga tidak boleh kurang. Jadi harus tepat sama. Itu namanya fungsi kelayakan. Jadi harus sesuai dengan goalnya. Sedang goalnya itu apa? Adalah banyaknya koin yang digunakan itu adalah seminimum mungkin. Itu adalah fungsi tujuan. Kita sebut sebagai fungsi tujuan. Jadi elemen algoritma greedy itu seperti ini. Jadi Anda tinggal memetakan aja dari problem menukar uang tadi, mana himpunan kandidat, mana himpunan solusi, mana fungsi seleksi, mana fungsi kelayakan, dan mana fungsi tujuan. Itu saya kira bisa ada dilihat di contoh slide ini. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa eh, algoritma greedy itu adalah dalam setiap tahap, itu yang kita peroleh adalah optimum lokal. Jadi sebagai contoh di sini ada koin 5431, uang yang ditukar itu 7. Maka dengan algoritma greedy, cara yang pertama adalah kita ambil koin 5. Sisanya 2. 2 itu hanya bisa ditukar dengan koin 1 dan 1. Jadi ada 3 koin untuk menukar uang nilainya 7. Ada 3 koin. Nah, apakah 3 ini adalah jawaban atau solusi yang optimum? Belum tentu, kita cek lagi. Bisa nggak sih ada kemungkinan lain? Ternyata ada, yaitu apa? 7 itu ditukar dengan koin 4 dan 3. Jadi hanya butuh 2 koin. Oleh karena itu jawaban yang paling optimum untuk problem ini adalah 2, yaitu 7 ditukar dengan 4 dan 3. Apakah ada yang lebih kecil lagi? Nggak ada. Sama halnya dengan 15. Kalau 15 ditukar dengan koin 1071, maka dengan algoritma greedy kita pilih yang 10 dulu. 15 kita tukar dengan 10, sisanya 5. 5 ditukar dengan 7 nggak bisa. Maka ditukar dengan apa? Dengan 1. Satunya sebanyak 5. Jadi ada 6 koin dibutuhkan untuk menukar 15. Apakah 6 koin itu optimal? Ternyata tidak. Karena 15 itu bisa ditukar dengan apa? Dengan koin 7 sebanyak 2, kan berarti 14, sisa 1. Dan koin 1. Jadi ada 3 koin. Jadi yang tadinya jawabannya 6 itu ternyata bukan yang optimum global. Yang optimum global itu adalah 3, yaitu 2 koin bernilai 7 dan 1 koin bernilai 1. Sama halnya dengan uang yang ditukar 20 apabila koinnya 15, 10, dan 1. Dengan algoritma greedy diambil 15 dulu. Sisanya 5. 5 tidak bisa ditukar dengan 10. 5 itu hanya bisa ditukar dengan 5 koin bernilai 1. Jadi ada 6, padahal jawabannya adalah 2, yaitu 10 dan 10. Jadi ini sekali lagi bahwa optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik. Kasus yang sama pada saat kita mengerjakan latihan sebelumnya, yaitu berang-berang naik lift. Kemudian pada contoh 2, ini silakan saja dipikirkan nanti bagaimana kalau koin 3.850 ditukar dengan koin senilai 100, 150, 450, dan 1.000. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan? Silakan dipikirkan bagaimana jawabannya. Itu adalah algoritma greedy. Dan contoh problem algoritma greedy yang menggunakan algoritma greedy yang dari tadi itu adalah misalkan menukar koin mata uang atau mengangkat berang-berang ke dalam lift. Ya. Nah, di dalam mengangkat berang-berang ke dalam lift itu sebenarnya problemnya adalah problem yang disebut sebagai knapsack problem. Knapsack itu apa? Kita lihat knapsack kan seperti kantong gitu ya. Jadi problem memilih barang. Jadi ada beberapa item barang, kemudian kita harus mengambil dan memilih barang yang akan kita angkat sedemikian rupa sehingga goalnya tercapai. Goalnya itu apa? Umumnya adalah memberikan keuntungan yang maksimum. Jadi memaksimumkan keuntungan. Nah, kenapa di situ diawali dengan angka 0 dan 1? 0 dan 1 itu artinya setiap item barang itu terpilih atau tidak.
Kalau terpilih kita lambangkan 1, kalau tidak terpilih kita lambangkan 0. Jadi kita itu memilih item barang yang mana supaya keuntungan kita maksimum. Itu yang kita sebut sebagai knapsack problem. Dan knapsack problem itu umumnya kita selesaikan dengan menggunakan algoritma greedy. Ini sebagai contoh seperti ini. PT Cepat Kargo memiliki sebuah sepeda motor untuk antar barang dengan kapasitas 16 kilo. Jadi dia punya kapasitas angkut itu 16 kilo. Ada 4 paket yang perlu diantar ke tujuan. Paket pertama itu beratnya 6 kilo, tapi keuntungannya 12.000 rupiah. Paket kedua 5 kilo, keuntungannya 15.000. Paket ketiga beratnya 10 kilo, keuntungannya 50.000. Paket keempat 5 kilo beratnya keuntungannya 10.000. Jadi dia itu harus memilih paket yang mana untuk diantar terlebih dahulu dengan kapasitas angkut 16 kilo sehingga keuntungannya itu paling besar. Jadi untuk barang A itu kemungkinannya bisa terangkut, bisa tidak untuk saat itu. Yang B juga sama, yang C terpilih atau enggak, D terpilih atau enggak. Jadi terpilih itu kita lambangkan dengan angka 1, tidak terpilih kita lambangkan dengan angka 0. Itu kenapa kita sebut sebagai 0 _ 1 knapsack problem atau 01 knapsack problem. Jadi tiap barang itu ada 1 unit dan pilihannya mau diambil atau tidak. Nah strateginya apa? Greedy itu ada macam-macam. Ada yang namanya greedy by profit, artinya kita ambil barang yang keuntungannya paling besar terlebih dahulu. Itu berarti greedy-nya by profit. Jadi seperti contoh tadi, barang mana yang diambil terlebih dahulu yang keuntungannya yang besar itu adalah yang 15.000, yang 50.000. Itu yang dipilih duluan. Nah, sisanya tinggal yang ambil yang mana? Yang beratnya 6 kilo. Karena itu 10 kilo, kapasitas kita 16 kilo kan. Berikutnya yang mana? Berikutnya yang keuntungannya berikutnya yang besar adalah 15.000. Kita ambil yang 5 kilo. Jadi barang yang terambil adalah 10 dan 15 dengan keuntungan 65.000. Itu adalah greedy by profit. Kalau greedy by weight, itu yang berbobot paling ringan dulu. Supaya apa ya? Karena kita keuntungannya maksimum kan. Jadi paling ringan dulu. Supaya banyak keuntungannya. Ya. Jadi kalau tadi yang kita pilih yang mana dulu yang ringan? Itu yang 5 kilo. Yang 5 kilo yang mana? Yang B atau yang D? Kita ambil yang B karena keuntungannya lebih besar. Kemudian D, dari B, D, kemudian sisanya apa? Sisanya yang ringan berikutnya adalah 6 kilo, yaitu yang A. Jadi B, D, A yang dipilih itu kalau greedy by weight atau greedy by berat. Dan terakhir adalah greedy by density, yaitu yang keuntungan per unitnya paling besar terlebih dahulu. Keuntungan per unit itu apa? Artinya keuntungan per kilo. Jadi keuntungan total dibagi dengan beratnya. Jadi keuntungan per kilonya berapa sih? Itu greedy by density. Dan yang kita pilih adalah yang besar dulu. Jadi kalau saya selesaikan, jadi ini berupa tabel. Kolom pertama itu adalah paketnya, yaitu 1, 2, 3, 4 atau ABCD. Kemudian masing-masing beratnya 6, 5, 10, dan 5. Kemudian profitnya ini dalam satuan ribuan rupiah, profitnya ada yang 12.000, 15.000, 50.000, 10.000. Kemudian density-nya itu adalah keuntungan dibagi dengan berat atau P dibagi W. Itu 2, 3, 5, 2. Jadi 12 bagi 6, 2, 15 bagi 5, 3, 50 bagi 10, 5, 10 bagi 5, 2. Nah, kalau greedy by weight yang kita pilih itu beratnya yang paling besar dulu, yaitu yang mana? Greedy by weight. Yang ringan dulu, maaf. Yang ringan dulu yang mana? Itu yang nomor 2 dan nomor 4. Itu kita ambil satu-satu. Itu 10 kilo. Kemudian berat berikutnya yang lebih berat adalah 6 kilo. Itu yang pertama, yang A. Sedangkan yang ketiga, yang C tidak kita ambil karena sudah melewati batas 16 kilo. Jadi berat totalnya adalah berapa? 16 kilo. Total keuntungannya berapa? Kalau kita ambil yang 1, 2, 4, total keuntungannya hanya berapa? Yaitu 12, 15, 27 tambah 10, 37.000. Nah, kalau greedy by profit,
itu diambil yang keuntungan paling besar dulu, yaitu yang 50, yaitu yang nomor 3 atau yang C. Setelah itu yang mana? Yang 15.000, nomor 2. Keuntungannya berapa? 65.000, 50 dan 15. Total beratnya 15 kilo. Kita tidak bisa mengambil lagi karena daya tampung angkut kita adalah 15 kilo. Sedangkan kalau density itu berdasarkan density-nya, berdasarkan P dibagi W. Diambil yang besar dulu. Yang mana? Yang nomor 3 yaitu 5. Kemudian yang nomor 2, 3. Selanjutnya yang mana? Nggak bisa lagi karena daya tampung kita hanya 16 kilo. Jadi yang terpilih hanyalah 3 dan 2 dan keuntungannya adalah berapa? 65.000. Dan kebetulan di sini yang optimum solusinya itu adalah yang 2 dan 3. Dan itu kebetulan sama antara greedy by density dengan greedy by profit. Dan total keuntungannya adalah 65.000. Jadi kalau Anda ditanya, berapa total keuntungan sehingga berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh untuk mengangkut barang seperti ini yang tadi, maka keuntungannya adalah 65.000. Total bobotnya berapa? 15 kilo. Jadi ini adalah contoh kita menyelesaikan problem dengan menggunakan knapsack dengan menggunakan greedy. Ya. Nah, sehingga pseudocode untuk algoritma greedy seperti ini, saya kira ini tidak begitu penting, tapi kalau Anda pelajari, kira-kira modelnya seperti ini dalam bentuk pseudocode dari algoritma greedy. Bagaimana dengan problem ini? Jadi kapasitas nesnya 100 kilo, jadi daya angkutnya 100 kilo, kemudian berat dan keuntungan 6 paket seperti ini. Ini nanti kita coba kita selesaikan di kelas supaya kita bisa paham bagaimana menyelesaikan problem ini. Dan latihannya juga kita lanjutkan, ada banyak latihan di sini. Jadi ada latihan. Jadi kalau tadi 2 latihan untuk penukaran koin, dan di sini kita lanjutkan dengan algoritma greedy untuk menyelesaikan 4 problem berikutnya. Jadi latihan 3, ada latihan 4, ada latihan 5, jarak terpendek. Saya kira kita masih ingat bagaimana cara menyelesaikan problem seperti ini. Dan yang kelima terakhir adalah ternak cacing. Jadi kira-kira itu adalah topik atau materi algoritma greedy sebagai pokok atau materi bahasan pada pertemuan ke-12 dari mata kuliah berpikir komputasional. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di kuliah.